Sejak 1 Januari 2014, saat PT Jam Sostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Anda pasti memiliki banyak pertanyaan mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Apa itu BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang ditugaskan negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja Indonesia melalui 4 program untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian. Siapa saja peserta BPJS Ketenagakerjaan? Peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari pekerja formal atau pekerja penerima upah, seperti pegawai perusahaan dan buruh pabrik. Pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, seperti dokter, pedagang, tukang ojek, nelayan, dan sebagainya. Serta pekerja sektor jasa konstruksi. Apa saja program BPJS Ketenagakerjaan? Program BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, meliputi perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta di tempat kerja termasuk perjalanan dinas. Perlindungan ini berupa pelayanan pengobatan sesuai kebutuhan medis tanpa batasan biaya, termasuk penggantian biaya transportasi dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit. Selain itu, terdapat juga santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan meninggal dunia dengan nilai 48 kali gaji terlapor. Juga terdapat manfaat beasiswa senilai 12 juta bagi satu anak pekerja, dan program tambahan return to work dalam bentuk pendampingan psikologis dan peningkatan keterampilan bagi korban kecelakaan kerja untuk memastikan pekerja tersebut siap kembali bekerja. Jaminan kematian. Jaminan kematian adalah perlindungan atas risiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, santunan berkala 24 bulan, biaya pemakaman, dan beasiswa untuk satu anak dengan manfaat maksimal sebesar 36 juta rupiah. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua adalah perlindungan terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa pensiun dalam bentuk tabungan yang dicairkan secara sekaligus berupa akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan. Jaminan pensiun. Jaminan pensiun adalah perlindungan atas hilangnya penghasilan saat mencapai usia pensiun berupa manfaat pensiun hari tua, pensiun janda atau duda, pensiun cacat, pensiun anak, dan pensiun orang tua yang dapat diterima secara berkala setiap bulannya. Berapakah iuran yang harus dibayar peserta? Pekerja formal atau penerima upah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dengan rincian sebagai berikut. Jaminan kecelakaan kerja 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah dan ditanggung oleh perusahaan. Jaminan kematian 0,3% dari upah dan ditanggung oleh perusahaan. Jaminan hari tua 5,7% dari upah, 3,7% ditanggung perusahaan, dan 2% ditanggung oleh pekerja. Jaminan pensiun 3% dari upah, 2% ditanggung perusahaan, dan 1% ditanggung oleh pekerja. Sedangkan peserta informal atau bukan penerima upah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta dapat ditambah dengan jaminan hari tua dengan ketentuan iuran sebagai berikut. Jaminan kecelakaan kerja 1% dari upah. Jaminan kematian Rp6.800. Jaminan hari tua 2% dari upah. Pekerja jasa konstruksi wajib mengikuti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan besaran iuran berdasarkan nilai proyek. Bagaimana cara pendaftarannya? Untuk pekerja formal atau penerima upah, perusahaan atau tempat Anda bekerja melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan dan tenaga kerja
dengan melengkapi lampiran berupa fotokopi situ atau SIUP, NPWP perusahaan, dengan dilengkapi dengan fotokopi KTP. Untuk pekerja informal atau bukan penerima upah, Anda cukup mengisi formulir pendaftaran tenaga kerja dan melampirkan fotokopi KTP. Sedangkan untuk pekerja jasa konstruksi, penanggung jawab proyek cukup mengisi formulir pendaftaran proyek dengan melampirkan SPK proyek. Dan pendaftarannya dapat dilakukan melalui kantor cabang utama atau kantor cabang perintis, service point office atau payment point online banking, dan website BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana cara melakukan klaim program BPJS Ketenagakerjaan? Klaim kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja dapat diajukan ke kantor cabang terdekat dengan melengkapi berkas sebagai berikut. Formulir laporan kasus kecelakaan kerja tahap 1 atau formulir 3 KK1. Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi KTP atau paspor peserta, daftar hadir, kronologis kejadian, surat lembur atau surat tugas, buku rekening tabungan. Untuk informasi tentang kasus kecelakaan kerja lainnya, Anda dapat menghubungi kantor cabang terdekat. Klaim jaminan hari tua dapat dilakukan melalui e-klaim di www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau dapat diajukan melalui kantor cabang terdekat dengan melengkapi berkas sebagai berikut. Formulir pengajuan jaminan hari tua atau formulir 5. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi KTP atau paspor peserta, fotokopi kartu keluarga, surat pengalaman kerja dari perusahaan, surat keterangan berhenti dari perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Klaim kematian bukan akibat kecelakaan kerja dapat diajukan ke kantor cabang terdekat dengan melengkapi berkas sebagai berikut. Formulir pengajuan pembayaran jaminan kematian dan jaminan hari tua atau formulir 4. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi KTP atau paspor peserta, fotokopi KTP ahli waris, fotokopi buku nikah atau surat keterangan belum menikah dari pejabat berwenang, fotokopi buku rekening tabungan, fotokopi surat keterangan meninggal dari pejabat berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat berwenang, surat keterangan dari perusahaan, klaim jaminan pensiun, formulir pengajuan pembayaran jaminan pensiun atau formulir 7, kartu peserta pensiun BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi KTP atau paspor peserta, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku rekening tabungan, SK pensiun. Untuk pengajuan klaim program BPJS Ketenagakerjaan, seluruh berkas asli wajib diperlihatkan. Semua formulir dapat Anda unduh di website www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Untuk pertanyaan lebih lanjut dan informasi yang lebih lengkap, Anda dapat menghubungi kantor cabang terdekat.